Perkenalkan, nama saya Siti Gaidazar Kasyakilan dari kelas 10 MIPA SMA IT Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia yang agung kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, the king of the king, the best of the best man, and ranking one in the world, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang bijaksana, dan yang saya hormati dan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit materi, dan kepada para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini bukan hanya untuk sekedar berdiam diri, tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Rasulullah Sang Idola. Islam adalah agama dengan penuh tuntunan. Seluruh aktivitas manusia dibimbing dan dibingkai dengan tuntunan yang mulia dalam rangka memuliakan manusia di hadapan Allah. Tidak ada sedikit pun yang terlepas dari tuntunan Islam, baik kaitannya dengan urusan pribadi, urusannya di kehidupan masyarakat, hubungan manusia dengan makhluk lainnya, sampai urusan kenegaraan pun Islam menuntunnya dengan sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, siapakah sosok Rasulullah itu? Sudah tentu kita semua, terutama umat muslim, mengetahui siapakah Rasulullah itu. Betul atau betul? Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah, Nabi dan Rasul terakhir yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kehidupan di setiap insan beriman. Akhlaknya yang mulia, tidak ada sedikit pun kecacatan padanya. Tutur katanya yang lembut kepada sesama muslim, namun tegas dan keras kepada kezaliman dan kekafiran. Sikapnya penuh pesona, tidak ada sedikit pun celah dari perilaku beliau, baik sebagai pemimpin dalam masyarakat, dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam masyarakat, dan sebagai pemimpin pada Rasulullah pada zaman itu. Sifat dan sikap inilah yang menjadi daya tarik musuh-musuh Islam untuk memeluk agama Islam dan ingin bergabung menjadi pengikut Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati Allah, meneladani akhlak Rasul sudah menjadi kewajiban bagi siapa saja yang mengaku sebagai umatnya. Mempelajari dan mengkaji seluruh dokumen tentang keluhuran Rasulullah harus menjadi perhatian besar bagi kaum muslim hari ini. Akhlak Rasulullah adalah suatu perwujudan yang terdapat pada Al-Quran, sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata dalam hadis, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada sedikit pun perilaku beliau yang buruk, karena beliau memiliki sifat maksum, yang artinya terjaga dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebagai umatnya, kita dianjurkan untuk mengikuti segala hal yang Rasulullah lakukan. Adapun contoh-contoh sifat Rasulullah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu gak apa aja? Yang pertama ialah sidik. Sidik artinya benar. Rasulullah selalu benar dalam perkataan dan perbuatan.
Yang kedua ialah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasulullah selalu menyampaikan risalah yang diterimanya kepada umatnya agar umatnya tidak pernah hidup dalam kesesatan. Yang ketiga ialah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasulullah tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena baik sebagai pemimpin dalam masyarakat, sebagai utusan Allah, dan sebagai pemimpin umat sekalipun. Dan yang keempat ialah fatunah. Fatunah artinya cerdas. Kemampuan yang beliau miliki sangatlah hebat. Meskipun beliau adalah ummi, yang artinya tidak bisa membaca dan menulis. Keadaan ini ternyata memiliki tujuan agar umat tidak memiliki pemikiran bahwa apa yang beliau sampaikan ialah karangan atau ciptaan beliau sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa hidup ini ada tiga. Yang pertama, hari kemarin yang telah berlalu bersama dengan seluruh kebaikan dan keburukan kita. Dan yang kedua ialah hari ini yang kita lalui, yang hari ini yang kita miliki dan yang akan berlalu. Yang ketiga ialah hari esok yang belum tentu dapat kita raih. Demikian sampailah kita pada akhir ceramah ini. Atas segala kekurangan dan khilaf selama ceramah ini berjalan, saya mohon maaf kepada para hadirin sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas segala limpahan rahmatnya, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bersama-sama berusaha untuk istiqomah dalam meneladani akhlak dan sifat Rasulullah untuk bisa mencapai surganya. Karena man sara 'ala darbi wa shalah, barang siapa yang berjalan pada jalannya, pasti ia akan sampai. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.